Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran IPA ini disusun oleh Rifki Wildani, dosen pengampu Dr. Sudarto, SPD, MPD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi dalam video pembelajaran ini akan membahas beberapa materi, yakni pendekatan, model, metode, strategi, teknik, dan taktik pembelajaran. Nah, untuk melihat materi dari pendekatan, model, metode, strategi, teknik, dan taktik pembelajaran, mari kita berpindah ke slide berikutnya. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, dilihat dari pendekatannya, pendekatannya digolongkan menjadi dua. Yang pertama, yang berorientasi atau berpusat pada siswa dan yang berorientasi pada guru. Kemudian, jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan ekspositori. Langkah-langkahnya, yang pertama, sumber belajar menyampaikan informasi mengenai konsep, prinsip-prinsip dasar, serta contoh-contoh konkretnya. Yang kedua, pengambilan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, baik dilakukan oleh sumber belajar atau warga belajar, atau bersama-sama antara sumber belajar dengan warga belajar. Nah, pendekatan ekspositori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya adalah jenis pendekatan pembelajaran yang kedua adalah pendekatan inquiry. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, stimulation, yang kedua, problem statement, yang ketiga, data collection, yang keempat, data processing, yang kelima, verification, yang keenam, generalization. Dan pendekatan inquiry ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara luas. Dalam pengertian sempit, bahwa istilah strategi sama dengan pengertian metode, yaitu sama-sama merupakan cara dalam rangka pencapaian tujuan. Namun, strategi dan metode itu adalah dua hal yang berbeda. Kemudian, jenis strategi pembelajaran. Dilihat dari jenisnya, ada dua, yaitu yang pertama, exposition, discovery learning, yang kedua, group individual learning. Kemudian, ditinjau dari cara pengolahan dan penyajiannya, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran induktif atau yang secara khusus, kemudian strategi pembelajaran deduktif atau yang secara umum. Kemudian model pembelajaran. Model pembelajaran hakikatnya adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang dikemas secara khas oleh seorang pendidik. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah bingkai atau bungkus dari pengaplikasian suatu metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Namun demikian, terkadang penggunaan istilah model pembelajaran sering disamakan dengan strategi pembelajaran. Namun itu model pembelajaran dan strategi pembelajaran itu berbeda.
Kemudian, jenis model pembelajaran. Bruce Joyce dan Marcia Weil dalam Supriyawan dan A. Benyamin Surasega tahun 1990 mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu yang pertama, model interaksi sosial, yang kedua, model pengolahan informasi, yang ketiga, model personal humanistik, yang keempat, model modifikasi tingkah laku. Nah, metode pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dipergunakan dalam pengimplementasian rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan nyata atau konkret untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Kemudian, jenis metode pembelajaran. Ada 8. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, demonstrasi. Yang ketiga, diskusi. Yang keempat, simulasi. Yang kelima, laboratorium. Yang keenam, pengalaman lapangan. Yang ketujuh, brainstorming. Yang kedelapan, debat. Dan dari 8 ini masih ada banyak lainnya metode pembelajaran. Kemudian, taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Dalam hal ini, seorang guru memiliki taktik tersendiri dalam pembelajaran yang ia lakukan. Setiap guru memiliki taktik pembelajarannya masing-masing. Kemudian, implementasi taktik pembelajaran. Misalkan, terdapat 2 orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi. Sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni atau kiat. Kemudian yang terakhir adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik atau secara khusus. Nah, kemudian implementasi teknik pembelajaran. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula, dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru dapat berganti-ganti teknik melakukan teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Jadi, itu saja materi dari pendekatan, strategi, metode, model, taktik, dan teknik pembelajaran. Thanks for attention and for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.